Gumpalan awan terus berarak, bergulung-gulung dan berkelebat. Sambaran petir semakin dahsyat, makin lama makin mendekat. Hitamnya begitu pekat, ciptakan kontras di antara birunya langit yang terlihat. Kilatan terang silaukan mata, gemuruh guntur pecahkan sunyi. Hujan basahi bumi, angin kian meninggi. Nun jauh di sana, pucuk pohon kian melengkung, dan kamu cuma mematung. Langkah seribumu akhirnya urung. Tapi kemudian saat hujan hampir membasahimu, gerakan heboh itu tiba-tiba berhenti. Dan di hadapanmu, hujan sedang deras-derasnya. Tapi kok tubuhmu masih kering? Langit di atas kepalamu juga masih cerah? Setelah beberapa saat, terdengar gemuruh petir, lalu hilang. Meski tergolong langka, fenomena tepi hujan memang bisa teramati. Hujan seperti ini biasanya sangat deras, sampai-sampai angin nggak bisa lagi menyebarkan tetesan hujan dari jalur vertikalnya. Kalau hujannya cuma ringan, tepinya akan bisa teramati dari jauh, dan wujudnya seperti kabut abu-abu berkilauan yang turun dari langit. Hujannya udah reda, dan wah, awan apaan tuh? Bikin merinding? Gak apa-apa, itu cuma awan mematus kok. Malahan gak membahayakan. Awan ini biasanya muncul sebelum atau sesudah terjadinya badai. Awan biasa umumnya terbentuk oleh udara hangat yang bergerak naik. Tapi kalau awan mematus malah sebaliknya. Pemicunya karena udara dingin bergerak turun. Kemudian muncul kantong es dan air yang menggantung pada lobus yang khas. Awan ini biasanya nggak bertahan lama, palingan cuma muncul selama 15 menit, kemudian hilang. Fenomena cuaca memang kadang aneh banget. Hujan hewan ternyata pernah terjadi loh. Pada tahun 2009 lalu, warga Ishikawa, Jepang menyaksikan fenomena aneh hujan berudu. Hujan ini kemungkinan disebabkan oleh angin yang saat itu sangat kencang, hingga mengangkat lalu menerbangkan semua berudu dalam sekejap. Atau bisa juga karena ada burung besar seperti camar yang menjatuhkannya saat terbang ke sarang. Para ilmuwan meyakini sekawanan berudu ini terangkat dari tanah oleh puting beliung, kemudian jatuh karena hujan. Di hari yang sama, warga setempat juga menemukan katak dan ikan. Jangan-jangan hujan cacing juga ada tuh. Sejumlah orang juga bilang mereka pernah melihat hujan ular. Bagi warga Oakville, Washington, hujan sudah jadi fenomena biasa. Tapi hujan gumpalan mirip jeli yang turun dari langit memang lain dari biasanya. Malahan, belum ada penjelasan pastinya. Mereka yang saat itu kebetulan ada di dekat hujan ini mengatakan keesokan harinya mereka malah jatuh sakit. Sebagian orang menganggapnya sebagai ubur-ubur yang telah menguap sehingga menyebabkan hujan. Atau bisa jadi limbah dari pesawat komersial. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2012 di Dorset, Inggris. Saat itu terjadi hujan es yang bercampur dengan bola gelatin. Para peneliti mengumpulkan bola kenyal ini, kemudian menyimpannya di kulkas untuk diamati lebih jauh. Tapi ternyata, gumpalan berlendir ini nggak meleleh pada suhu kamar. Sampai sekarang pun, asal-muasal bola ini masih jadi misteri. Kemungkinan itu cuma telur hewan air yang diterbangkan oleh burung. Kemudian, penelitian membuktikan jeli ini ternyata hanyalah zat kimia yang berfungsi sebagai anti air. Zat ini juga sering digunakan dalam produk komersial atau produk kabel untuk melindunginya dari air. Pada tahun 2009, warga Ishikawa, Jepang melihat hujan yang belum pernah ada di tempat lain. Hujan berudu. Penyebab pertamanya, angin hari itu sangat kuat hingga mengangkat dan membawa semua berudu ini dalam sekejap. Potensi penyebab keduanya adalah burung besar seperti burung camar yang menjatuhkan berudu ini saat sedang terbang kembali ke sarang. Beberapa ilmuwan meyakini berudu ini terbawa puting beliung yang kemudian turun bersama hujan. Oh ya, hari itu juga bukan cuma ada berudu, tapi juga katak dan ikan alih-alih genangan air. Dan yap, beberapa orang juga mengaku pernah melihat hujan cacing dan hujan ular loh. Serem! Beralih ke musim semi indah tahun 1876 di Bath County, Kentucky. Nyonya Crouch yang sedang membuat sabun di halaman rumahnya tiba-tiba menyadari hujan daging mulai turun. Bukan daging giling loh, tapi potongan daging berdiameter 7,5 cm yang jatuh tepat di atasnya. Dua sukarelawan pemberani mencicipi daging yang terlihat seram dan asalnya entah dari mana itu. Mereka bilang rasanya mirip domba atau rusa. Mereka pasti jarang makan daging, karena ternyata ini daging sapi.
Kasus serupa juga terjadi di Eropa, dan satu-satunya penjelasan logis dari hujan daging ini hanyalah adanya burung buzzard yang menjatuhkan stok daging makan siangnya. Tanpa beban berlebih, tubuh mereka lebih ringan dan bisa terbang lebih mudah. Wow, andai aku bisa ngelihat hujan donat! Area Oakville, Washington jarang diguyur hujan, tapi yang satu ini masih belum ada penjelasannya. Alih-alih tetesan air biasa, warga di sana melihat gumpalan mirip jeli tembus pandang jatuh dari langit. Objek-objek kecil ini menyelimuti area sekitar 50 km persegi. Warga yang terkena hujan ini merasa sakit keesokan harinya. Para ilmuwan kemudian mempelajari gumpalan ini dan menemukan kandungan sel darah putih manusia di dalamnya, tapi pengujian lebih lanjut menunjukkan kalau itu salah. Beberapa orang berpikir ini adalah ubur-ubur yang menguap yang kemudian menciptakan hujan, atau ini cuma limbah dari pesawat komersial. Hal serupa terjadi pada tahun 2012 di Dorset, Britania Raya. Selama badai salju, warga di sana menemukan bola gelatin di antara bebatuan es. Para peneliti mengumpulkan bola lembek itu dan menyimpannya di kulkas untuk dipelajari nanti. Tapi ternyata tidak perlu karena gumpalan berlendir ini tidak meleleh pada suhu ruangan. Belum ada yang tahu dari mana bola ini berasal, tapi gagasan pertamanya mengatakan bola ini adalah telur hewan air yang dibawa terbang oleh burung. Pengujian selanjutnya membuktikan zat jeli ini adalah bahan kimia yang bertindak sebagai pelapis anti bocor dan dipakai di banyak produk komersial, bahkan di kabel agar terlindung dari air. Laba-laba Australia terkenal mengerikan dan untuk menakut-nakuti orang, mereka bahkan belajar membuat hujan. Hujan laba-laba lumayan umum di Australia karena fenomena yang bernama membalon. Mereka memanjat pohon, memintal sutra, kemudian angin meniupnya terbang. Biasanya, orang-orang tidak menyadarinya, tapi saat udara sedang lembab, ratusan laba-laba naik ke tempat yang lebih nyaman. Warga Australia mengatakan saat hujan atau bersalju, laba-laba dapat terlihat melayang di jaringnya seperti balon. Kalau pergi ke Sungai Mekong, kamu mungkin bisa melihat bola bersinar naik dari air dan melesat langsung ke udara. Penduduk setempat menyebutnya bola api naga. Bukan banaspati ya, ukurannya bervariasi, jadi bola kemerahan ini bisa sekecil ceri sampai sebesar semangka. Pada malam hari, kita bisa melihat puluhan dan kadang ribuan bola api. Para ilmuwan belum punya penjelasan yang kuat atas penyebab terjadinya, tapi mungkin ini adalah gas yang mudah terbakar yang dilepaskan lingkungan berawa di sana. Namun, tahayul penduduk lokal mengklaim ini ulah-ulah raksasa yang tinggal di Mekong. Tornado puting beliung adalah tornado yang tidak terjadi di darat, melainkan di air. Kecepatannya bisa sangat tinggi. Air terkumpul, kemudian dibawa ke atas. Ikan dan bahkan kura-kura juga bisa ikut terbang. Sebenarnya, hujan ikan juga bisa dijelaskan oleh fenomena cuaca ini. Ini juga bisa terjadi di atas salju, tapi super langka. Di seluruh dunia, cuma ada 6 foto semburan salju, 4 diantaranya diambil di Ontario. Fenomena cuaca ini terjadi saat air cukup hangat sehingga bisa membentuk kabut, sementara suhu udaranya super dingin. Kedengarannya hampir mustahil ya. Lava itu merah, langit itu biru. Makasih yang udah singgah, tim Sisi Terang terharu. Maaf, agak receh. Tapi ternyata lava tidak melulu merah loh. Kalau nggak percaya, tanya saja ke orang yang pernah melihat lava dari Kawah Ijen di Jawa Timur. Di siang hari, warnanya merah biasa, tapi waktu malam, warnanya berubah biru bercahaya. Ini bukan fenomena supranatural ya, cuma bertonton asam sulfat. Gunung berapi ini juga punya danau kawah asam terbesar di dunia. Warna airnya pirus, sangat menggodamu untuk berenang. Tapi seperti tebakanmu, jangan pernah coba-coba nyemplung ya. Api di gunung berapi ini juga biru, dan ini adalah api biru terbesar di dunia yang menjulang sampai 5 meter. Di beberapa tempat, air kelihatan sebening kaca, tapi kolam garam kelihatannya mirip jendela atau bahkan portal ke dunia di bawahnya. Fenomena ini disebabkan penguapan garam, dan kolam seperti ini bisa ditemukan di Prancis dan India. Tapi kolam garam Cargill di wilayah Teluk San Francisco lebih aneh lagi karena warna cerahnya. Ronanya beragam, bisa biru tua, hijau rumput, oranye, merah tua, merah terang, dan bahkan magenta. Warna ini tergantung tingkat salinitas dan mikroorganisme kecil di dalamnya.
Di pantai Laut Baltik, distrik Kaliningrad, Rusia, ada taman nasional penuh tanda tanya bernama Hutan Menari. Pohon pinus di sana bengkok dan terpelintir, dan hutan ini baru ada pada awal 1960-an saat pinus ditanam agar bukit pasir di sana lebih stabil. Mungkin pasir goyah ini yang membuat pepohonannya terpelintir sedemikian rupa. Alasan lainnya, mungkin karena angin kencang. Beberapa orang mengklaim ini ada hubungannya dengan kekuatan supranatural. Mereka mengatakan hutan ini adalah tempat bertemunya energi positif dan negatif. Penduduk setempat meyakini jika seseorang masuk melewati salah satu lingkar pohon itu, umur orang ini akan bertambah 1 tahun. Dengung kuat di Taos, New Mexico membuat penduduk setempat frustasi sejak tahun 90-an. Dengung berfrekuensi rendah ini membuatmu tidak bisa tidur tenang. Meski para ilmuwan berusaha keras menemukan sumbernya, mereka selalu gagal. Mereka menyalahkan alat mekanik dan bahkan hewan. Dengung di Seattle Barat misalnya disebabkan oleh ikan kodok. Variasi dengung yang berbeda juga terdengar di Britania Raya, Australia, dan sejumlah area Amerika Serikat. Untungnya cuma sekitar 2% populasi dunia yang bisa mendengarnya. Awan noctilucent alias awan malam sangatlah langka karena 1. Cuma muncul di musim panas dan 2. Cuma bisa dilihat di garis lintang 50 sampai 70 derajat baik di utara maupun selatan. Untuk melihat awan ini, matahari harus sudah di bawah cakrawala tapi awannya masih terkena sinar matahari. Ini hanya mungkin terjadi pada awan tertinggi di atmosfer sekitar 80 km tingginya. Kita tidak bisa melihatnya di siang hari karena terlalu samar. Cincin peri juga dikenal sebagai cincin elf atau cincin pixie adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput dan daerah berhutan. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan kenapa jamur ini bisa membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Tapi menurut tahayul, tanah di sana terbakar akibat tarian peri dan menyebabkan jamur tumbuh lebih cepat. Tahayul ini ada benarnya sih, karena jamur tumbuh lebih cepat di tempat yang rumputnya layu. Sungai Amazon, salah satu sungai terpanjang di bumi, membentang sejauh 6.500 km atau setara berkendara dari Wina ke New Delhi. Tapi ada satu sungai di Amerika Selatan yang mengalahkan sungai Amazon dalam 2 aspek. Pertama, lebih luas. Kedua, tak ada yang pernah melihatnya. Ini adalah kembaran sungai Amazon bernama Sungai Hamza dan mengalir 4 km di bawah sungai Amazon. Para ilmuwan menemukannya 10 tahun lalu pada tahun 2011. Jangan berkedip kalau nggak mau ketinggalan fenomena cuaca paling langka ini ya. Red Sprite adalah pelepasan listrik di langit yang terlihat mirip aurora. Dayanya super kuat, sekitar 10 kali lipat daya petir pada umumnya. Tapi ini hanya berlangsung beberapa detik. Fenomena ini pertama kali diabadikan pada tahun 1989 dan sampai sekarang foto dan video petir ini masih sedikit. Untuk membuat video yang bisa merekam Red Sprite dengan jelas, pengaturannya harus sekitar 7.000 frame per detik. Aku nyerah deh.